Yo, kita na yo. Kalau kita kena. Oke. Geser lo, tergeser lo. Ya. Jujur. Mana mau tidak tergeser lah. Oh, oke. Ya, sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu, yaitu membuat PPT tentang analisis perpindahan panas pada pipa dalam kondisi boiling untuk aplikasi pada sistem penukar panas yang bisa disebut head charger. Disusun oleh saya sendiri, Andi Junianto, NIM 213030 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Lanjut materi, yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perpindahan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dalam pengeluaran panas. Bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada convectionnya, ada condition sama radiasinya. Pipa panas bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu gambar 9.10. Konfigurasi pipa panas dasar dalam posisi horizontal. Penambahan panas di evaporator menyebabkan pelepasan uap dari sumbu. Pembuangan panas di kondensor menyebabkan kondensasi uap dan kembalinya cairan melalui sumbu dengan aksi kapiler. Pipa panas, pembahasannya, sebuah pipa melingkar memiliki lapisan bahan sumbu yang menutupi permukaan bagian dalam, seperti yang ditunjukkan dengan inti berlubang di tengahnya. Cairan yang dapat dikondensasikan juga terdapat di dalam pipa, dan cairan tersebut menembus bahan wicking dengan aksi kapiler ketika panas ditambahkan ke salah satu ujung pipa ekskavator. Cairan diuapkan di sumbu dan uap bergerak ke inti pusat di ujung pipa yang lain. Panas dihilangkan kondensor dan uap mengembun kembali ke sumbu. Cairan diisi ulang di bagian evaporator dengan aksi kapiler. Beberapa kombinasi bahan pelida dan pipa telah digunakan untuk konstruksi pipa panas, dan beberapa karakteristik operal tipikal dirangkum dalam tabel 9.4. Berikut tabelnya. Kalor yang diilustrasikan pada gambar tik 10 disebut kalor yang diilustrasikan pada gambar 9 dan 10 disebut pipa kalor dengan konduktansi tetap karena resistansinya termalnya bukan merupakan fungsi yang kuat dari beban kalor. Ketika cairan kondensasi tunggal dipekerjakan, desain dasar dapat dimodifikasi untuk beroperasi sebagai panas variabel dan konduktansi pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 dan 11. Bisa dilihat pada gambar berikut 9.11. Gambar 9.11 konfigurasi pipa panas konduktansi variabel. Reservoir gas yang tidak dapat berkondensasi dapat digunakan untuk menyediakan perangkat pengontrol suhu.
Penjelasannya, reservoir yang berisi gas yang tidak dapat terkondensasi dihubungkan ke ujung pembuangan panas dari pipa panas. Gas ini kemudian dapat membentuk antarmuka dengan uap dan mematikan bagian dari kondensasi ke sumbu. Dengan pembahasan panas yang meningkat, lebih banyak uap dihasilkan dengan peningkatan tekanan uap, dan gas yang tidak dapat terkondensasi dipaksa kembali ke reservoir, sehingga membuka area kondensor tambahan untuk menghilangkan panas tambahan. Untuk pengurangan penambahan panas, hanya operasi sebaliknya yang diamati. Jika suhu sumber panas turun di bawah nilai minimum tertentu, tergantung pada kombinasi cairan dan gas tertentu dalam pipa panas, pemutusan total dapat terjadi. Jadi fitur kontrol dapat terutama untuk aplikasi pemanasan cepat selain nilainya sebagai pengatur suhu dan beban variabel kondisi. Sekian presentasi saya, terima kasih.